Mana kamar kita? Anak Nongkrong Pengabdi Setan 2 Communion akan tayang pada 4 Agustus 2022 nanti. Sebuah sequel yang memang diperlukan mengingat banyak hal yang belum terjelaskan dari film pertamanya, terutama untuk sosok bapak yang diperankan oleh Bron Palarai. Siapa dia sebenarnya? Kemana ia pergi sehari setelah ibu meninggal? Dan adakah hubungan bapak dengan sekte pengabdi setan yang telah meneror keluarganya? Mengingat banyak pertanda dan clue yang mengarahkan si bapak ke sana. Melalui konten ini, yuk sama-sama kita cari teori melalui petunjuk yang terselip di film dan mungkin terlewatkan sebelum akhirnya tahu secara jelas melalui sequel keduanya nanti. Pasang mata dan pendengaran kamu baik-baik ya. Setelah pemakaman ibu selesai, Ustadz dan Bapak berbincang-bincang. Ustadz memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia baru pindah ke sana. Ia bertanya pada Bapak mengapa tak pernah melihatnya sholat ke masjid. Bapak dengan santainya menjawab bahwa mereka tidak sholat. Maaf, saya belum pernah melihat Bapak di masjid. Kami tidak sholat. Oh, Petunjuk kedua yang memperlihatkan bahwa Bapak tidak tertarik dengan hal religius adalah ketika diadakannya tahlilan di rumah. Seperti biasa, ketika seorang muslim meninggal, para kerabat dan tetangga akan bersama-sama mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam tahlilan. Namun Bapak hanya diam dan menatap aneh orang-orang yang melakukan itu. Apa yang dipikirkan Bapak sebenarnya? Selain bapak dan mungkin ibu yang jauh dari agama, mereka secara tak langsung sepertinya menjauhkan anak-anak mereka dari ibadah. Hal ini terlihat ketika nenek meninggal dan Rini serta adik-adiknya mulai diganggu oleh hal-hal aneh di rumah mereka. Ustadz kemudian menyarankan mereka untuk sholat agar makhluk-makhluk halus dan hal-hal gaib menjauh dari mereka. Ketika menanyakan apakah Rini dan adik-adiknya melaksanakan sholat, Rini dan Tony menjawab bahwa mereka selama ini tidak sholat. kalian sholat kan? Tidak, Ustaz. Tapi kalian bisa sholat. Bisa. Ya sholat. Sholatlah dengan khusyuk, ikhlas, dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk takut kepada Allah. Kalau sholat kalian tidak khusyuk, kalian akan mudah diganggu. Khusus untuk Rini sebagai kakak tertua, ia sepertinya memang banyak terpengaruh oleh kedua orang tuanya yang anti terhadap agama. Dan ini terlihat dalam beberapa percakapannya. Yang pertama ketika Bondi menanyakan perihal 40 langkah setelah peziarah meninggalkan makam. Jawaban Rini seperti jawaban orang yang benar-benar tak mempercayai peristiwa alam barzah. Sekilas percakapan ini terdengar lucu. Namun mungkin saja hal ini bisa menjadi petunjuk. Ini kata guru agama, kalau ada orang meninggal terus dikubur 40 langkah orang ninggalin kuburan, itu mayatnya bakalan bangun lagi. Ngapain bangun lagi? Cuma sebentar, dia nyadar kalau dia itu udah pakai kain kafan, terus mati lagi. Emang di kuburan ada kamera, bisa lihat. Selain percakapan dengan Bondi, percakapannya dengan Tony tentang sekte kesuburan seolah menguatkan bahwa bagi Rini tak apa menjadi pengabdi setan asal apa yang diinginkan terwujud. Atau gunung. Tapi katanya di kota-kota ada kelompok sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Maksudnya?
yang ingin punya anak tapi nggak bisa gabung ke sekte itu lalu punya anak. Ya bagus dong kalau begitu. Kan yang penting punya anak. Tapi Anak nongkrong dalam sebuah kepercayaan, orang-orang yang melakukan pesugihan dan bersekutu dengan setan memang jauh dari agama. Bahkan salah satu persyaratannya adalah tak boleh melakukan ibadah seperti sholat karena ilmu hitam atau persekutuan mereka akan rusak. Besok Bapak sudah mau keluar kota. Setelah kematian ibu, bapak mengatakan pada Rini dan Tony bahwa ia harus keluar kota meskipun keduanya coba menahannya. Bapak bersikeras untuk tetap pergi meninggalkan mereka yang masih berduka. Kemana tujuan bapak sebenarnya? telepon rumah nggak ada, sudah diputus. Perlu Bapak buat apa kira-kira? Secepat mungkin Bapak pulang. Besok tolong carikan obat biar nggak rontok lagi ya. Sebelum ibu meninggal, Rini sempat mendengar percakapan bapak dengan ibu. Namun hanya terdengar ucapan kasihan anak-anak. Rini bahkan menanyakan ini berkali-kali kepada bapak saat ia kembali ke rumah. Namun bapak tak memberi jawaban. Kasihan. Maksud Bapak baik. Supaya kita bisa diberikan jalan yang terbaik. Dan Ibu bisa tenang. Bapak bilang apa ke Ibu? Bapak sayang sama kalian semua. Sama Ibu juga. Tapi Bapak berpikir supaya anak-anak Bapak nggak ikut menderita. Bapak bilang apa ke Ibu? Ketika Rini dan Herman ke rumah Pak Budiman, pria itu mengatakan jika ibu mereka mungkin bergabung dengan sekte kesuburan dan menjadi pengabdi setan untuk mendapatkan anak. Dan hal ini diperkuat dengan foto-foto yang ditunjukkan Tony kepada Rini tentang orang-orang aneh yang selalu hadir dalam acara ibunya. Kenapa? Zaman itu seniman itu kurang bermartabat. Dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Apa? Dan kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Setiap ibu bikin acara, selalu ada segerombolan orang yang datang. Nggak pernah nimbrung sama tamu-tamu lain, tapi selalu ada. Ini mereka. Nih. Ini juga. Ini nih. Sama ini. Teori yang pertama, bapak mengetahui jika istrinya bergabung dengan sekte kesuburan dan membiarkannya melakukan itu agar mereka mendapat keturunan untuk menyenangkan orang tuanya yang pada dasarnya tak begitu setuju ia menikah dengan Mawarni yang seorang penyanyi. Kemungkinan besar ia juga harus masuk ke dalam sekte tersebut. Kak, ada lagi yang aku baca dari majalah ini. Apa? Yang gabung sama sekte pemuja setan itu hamil bukan dari suaminya, Jadi dari mana? dari para laki-laki anggota sekte itu. Jadi maksudnya Pernah mikir gak? Kita berempat gak ada yang sama mukanya, ya nggak apa-apa dong, ada orang bersaudara nggak mirip. tapi gak kayak kita. Kepergian bapak mungkin bertujuan untuk membatalkan perjanjian, keluar dari sekte atau mencoba mencari jalan keluar agar para sekte tak mengambil anaknya.
Teori ini didukung oleh bapak yang berteriak pada anggota sekte bahwa tak ada yang boleh mengambil anaknya. Dari mana ia tahu bahwa anaknya akan diambil jika ia bukan anggota sekte atau setidaknya mengetahui bahwa istrinya adalah pengabdi setan? Anak-anakku tidak ada yang boleh kalian ambil. Kami tidak rela. Kalau ada yang berani ambil anak-anakku, maju! Hadapi aku! Maju! Teori kedua adalah sebaliknya, bahwa bapak melakukan perjanjian baru dan tetap bersekutu dengan sekte kesuburan. Hal ini terlihat ketika bapak dan anak-anaknya berkemas untuk meninggalkan rumah. Ia tampak percaya diri dan mengatakan pada Tony bahwa kini ia sudah memiliki banyak uang dan menjadi orang kaya. Meskipun percakapan ini tampak hanya gurauan saja. Sepertinya gak usah ditebus, Pak. Ya udah kalau nggak perlu, Iya Pak, lebih baik beli rumah yang kecil tapi rame. ya udah barang-barangnya juga jelek. Beli aja yang baru kan. Bapak sekarang banyak uang, udah kaya. Percaya nggak? Nggak percaya. Bapak juga nggak percaya. Bagaimana kalau sebenarnya sekte menjanjikan kekayaan padanya dengan suatu syarat? Bapak mungkin meminta sekte untuk tidak mengambil Ian dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya. Dan orang yang dikorbankan itu adalah nenek. Selama ini kita mungkin mengira nenek bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke sumur. Bagaimana jika ternyata yang terjadi sebenarnya adalah ulah dari bapak yang sengaja mengorbankan nenek? Nenek. Sekte mungkin mengatakan pada bapak kalau mereka tak akan mengambil Ian, dan mereka memang tidak mengambil Ian karena menurut Budiman dalam suratnya bahwa anak terakhir dari keluarga itu adalah anak titisan setan. Dipulangkan. Tulisan ini mengkoreksi tulisan sebelumnya. Apa yang dikoreksi? Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan, tapi mereka adalah titisan anak iblis. Bagaimana kalau ternyata selama ini nenek berusaha menyelamatkan kita? Anak nongkrong banyak benang merah antara film original dan versi 2017 Pengabdi Setan, di mana diantaranya karakter bapak. Jika tadi kita sudah mengenal sosok bapak yang seperti anti atau tidak terlalu tertarik dengan agama, setali tiga uang dengan versi originalnya, bapak dari Rita dan Tommy ini juga tampak berkali-kali menolak bahkan menyombongkan diri ketika seorang ustadz mencoba menolong keluarga mereka dan memberikan pemahaman bahwa gangguan-gangguan yang mereka alami dapat diatasi dengan rajin sholat dan berdoa. Lantas dia bilang apa? Nampaknya dia kecewa. Cuma dia pesan, sebaiknya usaha Bapak jangan semata-mata membangun sarana fisik saja, tetapi juga mental, spiritual, atau agama. Terutama keluarga Bapak pribadi. Kurang ajar. Dia tidak perlu memberikan kuliah agama padaku. Ini juga baik, Nat. Usiamu masih terlalu muda untuk mempelajari buku itu. Wajahmu penuh ketakutan dan kebimbangan. Ambillah. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Bersembahyang dan mengajilah. Berbeda dengan versi originalnya di mana Ustadz akhirnya mampu mengalahkan Darminah dan mayat-mayat hidup yang menyerang keluarga Pak Munarto, Ustadz dalam versi 2017 malah mati dan tak bisa berbuat banyak. Apa yang sebenarnya membuat Ustadz kalah?
Kalau dalam versi originalnya Ustadz bisa menghancurkan para setan dengan ayat suci Al-Quran, itu dikarenakan ia melawan makhluk halus. Namun berbeda dengan versi 2017-nya, Ustadz telah dulu dibunuh oleh Ian dengan menggorok lehernya sebelum Ustadz melakukan apa-apa, seperti berdoa. Mengapa Ian yang membunuhnya bukan para mayat hidup? Teorinya adalah karena Ian manusia yang bisa menyentuh Ustadz. Sementara hal ini mungkin tak bisa dilakukan oleh para mayat hidup karena dapat dilawan dengan doa-doa dan mereka tak mampu menyentuh orang yang soleh. Teori yang kedua adalah Ustadz tak benar-benar memiliki hati yang baik sehingga ia mampu dikalahkan. Hal ini terlihat ketika Rini diganggu oleh makhluk yang menyerupai Hendra di depan jendela. Ustadz melihatnya dan membiarkannya saja, seakan masih marah dan tak terima atas kematian Hendra anaknya. Darminah versi original muncul dalam rubrik Sekte Kesuburan yang ditulis oleh Pak Budiman dalam majalah Maya. Kalian akan kubunuh satu demi satu dan akan kujadikan budak-budakku. Sesosok bayangan hitam muncul saat Pak Ustadz memeriksa kamar ibu. Entah ini memang sengaja dibuat ataukah ini penampakan asli? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.